Langkah pertama teman-teman, kita buka dulu, kita bongkar dulu ini menggunakan obeng. Kita lihat dulu apa namanya bautnya. Dia menggunakan obeng plus ya. Nyari obeng plusnya terlebih dahulu nih teman. Kita bongkar satu-satu ya. Ini sudah empat-empatnya kita buka. Oke. Nah, ini dalamnya seperti ini. Tadinya kalau saya muat banyak, baterainya juga akan kita kasih banyak. Cuman nanti terpengaruh terhadap volume juga. Makanya akan menjadi berat lagi sama dengan yang baterai itu. Tapi teman-teman, sebelum kita pasang, kita sudah melakukan tes kapasitas dari baterai ini, dan itu rata-rata di 1,5 ampere atau 1500 mAh ya. Dan baterai ini berada di posisi ini, ada tulisannya. Ini jenis RB402 di 4 volt ya, di 2 ampere. Begitu teman-teman. Kita cek terlebih dahulu apakah sama. Ini ada apometer nih guys. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman. Ini untuk minusnya, minnya, polaritasnya ya, ini plus di 4,08, ini cocok. Ini coba sama nggak ya? Sama di 4 volt juga, walaupun beda 0, sekian, 0,0 sekian. Oke, lanjut prosesnya. Hal yang pertama harus dilakukan adalah membuat baterai ini dalam rangkaian seri teman-teman ya. Kenapa harus dalam rangkaian seri? Karena kalau di rangkaian paralel. Jadi kalau di rangkaian seri dia nantinya akan berada di posisi, kita cek berapa volt nih. Ini kalau di posisi seri ya, di 8 volt. Nah, makanya terlalu besar, kita paralelkan aja cukup. Kita lem terlebih dahulu baterainya biar agak loncat-loncat sana kemari. Kita pakai lem tembak, lem tembak bakar ya. Kita siapkan sebelum kita solder juga. Ini harus kita solder juga teman-teman, biar nanti kita kuat untuk polaritasnya. Kita sudah siapkan kabel untuk jumpernya. Kabel jumper sudah kita siapkan juga, yang masing-masing panjang cukup di 3-4 cm aja. Nanti sudah kita siapkan ya, di kabel jumper untuk jumper baterai warna hitam. Nanti untuk min, polaritas minus ya, negatif. Untuk positifnya ada polaritas, ada kabel warna biru. Nah, oke. Are you ready? Nah, ini juga ada bekas lem-leman teman-teman. Nah, kita lem dulu teman-teman. Ada bunyinya. Oke, sudah kita lem. Matikan lagi lemnya biar nanti nggak habis, karena biasanya beleberan tuh remnya. Oke, sudah kita satukan, jadinya tetap dia lebih ringan si lithium ini. Dan ini plus, ini minnya. Kita akan solderkan dulu untuk menyatukan atau membuat dia menjadi paralel ya teman-teman. Sebentar,
Oke, udah. Kadang-kadang memang kalau apa, kalau daya dari soldernya kita kecil, kadang-kadang ini susah untuk nempel, susah banget untuk nempel. Makanya saya anjurkan teman-teman punya welding spot supaya lebih gampang, karena welding spot ini mudah sekali untuk menempelkan si baterai. Dia di apa, nah ini udah bentar. Oke, kita kan copot lagi, karena memang dia susah banget untuk nempel. Oh ini udah nempel nih kayaknya, kencang. Sebetulnya biar dia gampang nempel, ada cairannya lagi. Mau pakai arpus boleh, atau kita punya cairan yang cair banget, itu apa namanya, saya lupa. Tuh dia masih belum, kita pakai cairan dulu aja. Ini nama cairannya. Oke, kita tempelkan guys, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ini 1 tetes. Nah, 1 tetes yang paling berpengaruh dalam sisi penyolderan nih ya, teman-teman. Kita kasih banyak dulu. Oke, tuh langsung nempel langsung. Oke, baru kita tempelkan antara satu dengan satunya. Oke, lihat teman-teman, kuat banget. Jadi satu lagi, ini polaritas negatifnya kita akan tempelin juga dengan kabel warna hitam tadi ya teman-teman. Kenapa harus dibedakan? Biar nanti tidak tertukar, karena kalau baterai ini sampai terjadi short atau korslet maka berbahaya sekali, mengurangi tegangan baterai dan terjadi kerusakan pada komponen nanti ya teman-teman ya. Ini oke, sudah kita solder. Jadi sebetulnya ini untuk mengisi waktu luang saja, kata anak muda sekarang, gabut. Oke, ini sudah kita sambungkan. Satu lagi ke baterai yang sebelah. Oke, namanya paralel ya. Nah, kalau sudah nanti, nah ini ada komponen bawaan ya. Komponen bawaan ini kita tidak usah buang, karena nanti bisa kita pakai untuk sisi saklarnya. Ini saklar masih kita gunakan, bisa kita gunakan. Teman-teman tinggal pertama ini karena ada soket AC ya, kita lepaskan dulu soket AC-nya karena ini sudah tidak kita gunakan teman-teman ya. Mau dipotong sama gunting boleh, atau solderannya dibuka. Solderannya dibuka biar kita bisa gunakan lagi di perangkat lain. Ya tono. Ini asistennya nggak ada. Di sini ada adik. Oke, sudah kita lepaskan. Satu lagi. Oke, sudah kita lepaskan juga. Ini sudah kita lepaskan. Nah, teman-teman, ini adalah kabel untuk baterai, ini ke positif dan ini ke negatif. Nanti kita akan sambungkan. Jadi kita pasang lagi teman-teman ya. Oke, sudah kita pasang lagi. Mana tadi negatifnya, mana positifnya. Nah, positif negatif ini nanti kita akan sambungkan.
ke sisi baterai. Begitupun dengan sistem charge-nya. Cuman kita harus atur dulu karena dia posisinya berada di dalam dan ruangannya ini kan terbatas teman-teman ya, otomatis harus bisa kita paskan. Ada beberapa kabel yang kita putus dan sudah tidak dipakai. Nah, ini teman-teman ya, sudah jelas ya. Nah, sebelum kita menyambungkan sisi baterai, alangkah baiknya kita sambungkan juga sisi USB charge ya. USB charge nya tadi mana ya? USB charge nya ini USB nya, USB charge nya kita masukin polaritasnya, samain aja dengan polaritas yang ada pada baterai. Kenapa? Karena nanti dia akan nge-bypass langsung untuk mengisi si baterai ini. Nah, ini baterainya kita isi langsung karena dia sudah mempunyai BMS sendiri sebetulnya. Apa itu BMS? BMS itu satu komponen untuk membantu sistem pengecasan si baterai, juga memproteksinya sendiri. Ini kita satuin, sudah jadi satu. Terus kita sambungin ke sini, ini positifnya ya, sambungin juga ke positif. Ini sudah. Mana yang negatif tadi? Ini kita sambungin juga ke yang negatif, polaritas negatif ya. Sorry ya guys, karena ini terbatas di tempatnya yang terbatas, makanya ini seadanya aja ini. Ini sudah kita pasang sistem pengecasannya, jadi merah ke merah, hitam ke hitam. Nanti kita akan pasang juga ke sini. Ini kita rapihin terlebih dahulu, teman-teman, biar dia pas. Oke, udah, dia mudah banget untuk merapikannya. Nah, setelah itu baru kita pasang baterai. Ini polaritas positif ada di biru kan, tadi sudah saya jelaskan. Maka kita akan memasukkan baterai yang warna kabel yang warna biru ini ke merah. Oke, Bapak Bandi sudah pulang. Dari mana Bapak Bandi? Oh, dari Cipeung. Aduh. Ini sebelum, nah ini polaritas positif sudah kita masukkan. Oke, kalau dirasa cukup kencang atau sudah kencang, teman-teman pastikan bahwa ini kencang terlebih dahulu. Ini polaritas negatif. Kalau memang kurang kabelnya, teman-teman bisa tambah, tetapi nanti harus dikasih solatip atau selotip dulu, karena kalau tidak takutnya terjadi apa Bang Madi? Konsleting. Bukannya konsleting itu yang buat celana di depan? Dia lagi males bercanda guys, ting kunaon guys, muyung guys, muyung. Nah, ini udah, karena ini pasti kurang, kita sudah sambung dengan kabel hitam yang sama. Ininya apa, besarannya sama. Kita tinggal mencari selotipnya guys. Selotip kita banyak karena kita dekat pabrik apa Mang? Suai, dan ada beberapa limbah-limbah yang dibuang. Ini salah satu limbahnya adalah selotip yang masih bagus dengan kualitas yang
bagus juga. Nih rapih dan kuat ini relatifnya. Oke, kita sambungkan ini polaritas negatifnya ke baterai. Nah, sudah nih guys, kita coba ya teman-teman. Weh, weh. Sebelum kita rapikan, kita coba untuk cas terlebih dahulu. Ini ada charger. Ada charger. Ini chargernya gede banget, guys. Kita menyebutnya charger transformer karena dia berada di luar. Sebetulnya dia adaptor biasa untuk apa? Router. Kita modifikasi menjadi charger. Oke. Kita nyalakan chargernya. Oke, sudah nyala. Sebelah sana ya, teman-teman. Itu chargernya sudah nyala. Kita akan coba cas. Nih, kelihatan ya teman-teman, ini nah, kita hadapkan ke depan dari sisi LED-nya. Nah, nyala ya. Nah, ini posisi pengecasan guys. Dari posisi pengecasan ini, nanti kalau seandainya dia sudah penuh, maka warnanya akan berubah atau akan padam si LED-nya ini, LED putih ini. Baik, cukup kita rapikan. Kita akan mencari posisi terlebih dahulu untuk baterainya. Di sini cukup sepertinya. Oke, nanti kita akan lem terlebih dahulu. Ini udah cukup baterainya. Nah, gitu ya, lebih jelas ya. Oke, sebentar teman-teman. Kita akan pasang lagi lem tembaknya. Lem tembak. Sebentar guys. Oke. Ini kenapa harus dilem tembak? Biar dia kuat. Gak geser-geser nanti pasti pakai. Sebetulnya dia pas banget ini dan lebih ringan nantinya daripada ini. Jadi akhirnya dia dari sisi volume kalau panjang sih agak mirip-mirip ya, tetapi dari ketebalan dia lebih ramping yang itu, dan kapasitas juga karena dia menggunakan paralel dengan 2 baterai, maka kapasitasnya menjadi besar menjadi 3 ampere. Ini kan 2 ampere. Itu teman-teman ya. Oke. Kita akan mulai melakukan pengeleman teman-teman. Hati-hati melakukan pengeleman, takutnya ada satu space yang nanti kena lem dan mengakibatkan si apa namanya casing susah untuk ditutup nanti. Ya, sudah kita lem bawahnya, tinggal atas. Tinggal atas teman-teman. Oke. Sudah. Ini nanti bisa dipakai untuk bekerja Bapak Bandi kalau poak-poek gitu ya. Nah, begitupun dengan ini chargernya, nanti kan tidak ada dudukan teman-teman ya, makanya kita dudukannya itu harus dilem terlebih dahulu di sini biar nanti dia nempelnya banget sebelum dia kering, cepat-cepat tempelin. Oke, sudah seperti ini. Belum ini malah kabel yang hitamnya ikut keluar. Diusahakan serapi mungkin teman-teman ya. Ini udah. Jadi nanti kan ketika ngecas atau mencabut casan dia akan ada tekanan. Makanya diusahakan serapi mungkin agar nanti tidak terjadi kerusakan atau copot di
konektor casan nih. Oke, sudah kita kasih lemnya. Muriling ini diputar-putar. Baik, kita lakukan tes lagi. Oke, nyala ya teman-teman. Oke, cukup 2. Nanti kita akan memasang. Kita akan pasang tutupnya, dan nanti kita akan tes. Jadi lebih ringan ya teman-teman, asli ringannya banget ini karena dia masih belum ini ya, belum kering lemnya. Kita sudah lem dan kita akan tutup teman-teman semua. Oke, menggunakan obeng seperti biasa, obeng plus. Kita akan coba charger juga. Nah ini karena masih ada rongga, nanti kita akan lem rongganya ini biar nanti si kita lem biar nanti TFC-nya dia nggak longgar, padat nantinya ya teman-teman. Masukin ini ya, apa namanya, lem baru, batangan lem baru. Lemnya tuh bentuknya batangan seperti ini. Oke, kita ratain dulu teman-teman ya. Sepertinya cukup. Nanti kita akan lebih meratakan ini dengan apa namanya, benda panas yang lain, bisa pisau yang di apa. Oke, baik teman-teman, sepertinya modifikasi dan kerjaan kita sudah selesai untuk siang hari ini. Terima kasih. Salam dari Art Creative Studio.